Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat. Nah, kegiatan hari Senin akan diawali dengan literasi. Berarti 30 menit ke depan kalian akan membaca buku cerita favorit kalian atau buku pengetahuan yang ada di rumah. Kegiatan literasi akan kita laksanakan setiap hari Senin dan hari Rabu. Jadi siapkan buku favorit kalian di rumah ya. Kegiatan literasi tahun ini akan berbeda dengan kegiatan literasi tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kalian hanya diminta untuk membuat sinopsis cerita yang kalian baca, maka tahun ini kalian akan diminta untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerita yang kalian baca. Mengapa demikian? Karena pemerintah sedang mencanangkan akan menggelar asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, program AKM ini untuk jenjang SMP akan dilakukan kepada siswa-siswa yang duduk di kelas 8. Apa sih yang diuji dalam asesmen kompetensi minimum ini? Yang diuji adalah keterampilan memahami dan mengkritisi bacaan. Apa kiatnya supaya sukses dalam asesmen ini? Kuncinya adalah kalian harus rajin membaca. Nah, tahun ini sekolah kita SMP Negeri 118 Jakarta menargetkan bahwa kita harus membaca minimal 8 buku dalam 1 tahun pelajaran 2020-2021. Jadi semangat membacanya ya. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang kalian baca. Apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Sementara kalau unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita. Unsur-unsur intrinsik terdiri dari yang pertama ada tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita. Lalu yang kedua ada alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara urut dan saling berkaitan. Lalu yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Penokohan adalah karakteristik atau sifat dari para pelaku. Yang keempat ada latar. Latar terdiri dari 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau posisi pengarang dalam menceritakan. Sudut pandang juga terbagi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama atau disebut dengan sudut pandang akuan. Lalu yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga ada sudut pandang mata Tuhan. Yang keenam itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita yang disampaikan di dalam ceritanya. Nah, jadi nanti setelah membaca, kalian akan mengisi link melalui Google Form mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita kalian. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Semangat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.